kebenaran dia juga lagi senang-senangnya kerja sih. Cocok. Jadi ini workaholic meet workaholic. Kayaknya. Jadi dia nggak keberatan. Jadi aku tuh ketemu dia itu seminggu cuma sekali, hari Minggu sore. Abis pulang praktek dia jemput, makan, udah pulang. Yang diomongin Pacarannya apa? gitu. Pernah burn out nggak? Kayak aku lelah gitu. Atau enggak? Semua enjoy. Enggak ada burnout-nya, Kak. Tentu saja pernah dong. ada. Kan nggak mungkin selalu manis hidup Iya, ya. iya. Kita mau tahu dong yang itu. Momen burnout-nya itu, Kak, atau ada momen-momen terendah yang bener-bener bikin mungkin break atau putus asa, tapi terus bangkit lagi, ada nggak momennya? Dibilang ada mah banyak. Banyak. Suami pernah nggak ngerasa, aduh istri gue ini terlalu strong untuk seorang pasangan Atau terlalu gitu. sibuk sampai akhirnya dia merasa dia minder ya, Iya. atau dia kayak gue nggak ada papanya dibanding istri aku nih. Iya harus nanya dia sebetulnya ya. Cuman Gini tolong. Hai, selamat datang di Si Paling Podcast. Hari ini kita tuh bukan mau ke acara Kondangan atau kawinan Betul. atau apa ya. Meskipun setupnya udah kayak lagi mau ke kondangan. Ini adalah anting mertua saya. Jambul ini udah naiknya segini ya kan. Kita dalam rangka memperingati Hari Kartini. Betul. Masih Karena masih dalam bulan-bulannya suasana Hari Kartini, jadi kita berbusana wanita Indonesia. Iya, yang anggun, ayu alamiah tanpa pemanis buatan. Nah, hari ini ingat selamat Hari Kartini Oh, dulu iya. sebagai perempuan. Ini agak mengganggu ya, tapi nggak apa ya. Nah, sebagai perempuan sebagai tangguh perempuan, yang bisa menghadapi dan menjalani kehidupan yang sudah sangat ribet ini ya. kerja iya, urusan rumah udah Betul. pasti, kemudian aktualisasi diri juga kita masih lakukan seperti Harus, sekarang iya. ini ya kan. Kita pengen perempuan-perempuan yang nonton kita sekarang nih juga nggak pernah patah semangat untuk terus jadi versi terbaik dari diri kamu. Asik. Iya, ini cocok nih. Hari ini juga kita kedatangan atau mendatangkan teman kita Ya. yang bener-bener cerminan Kartini masa kini. Coba bayangin ya, bisnisnya luar biasa. Lancar. Bukan lancar lagi, udah Menggila, menggurita. bener, udah kemana-mana di Oke. Indonesia. Terus keluarga good. Oke. Jadi itu balance gitu loh. Balance. Karir oke banget. Keluarga terurus. Diri sendiri, mari kita tanyakan. Nah, kita sudah kedatangan salah satu teman kita, Iya. Dokter Aini. Dokter Halo. Aini, halo. Gue manggilnya Kak ya. By the way ini bos gue, jadi gue harus agak hati-hati ngomongnya. Hati-hati ngomongnya Bu ya. Nanti Anda bisa dikasih praktek ke seluruh Indonesia loh. Boleh ya. Ke Bali ya, Oh, Cie. Bali. Oh, ini baru mau buka Bali ya? udah ada. dong. Nah, jadi udah ada ya. Nah, itu Coba dia. diperkenalkan dulu Oke. siapa sih Coba Dokter ingat dong Aini. yang perkenalkan bosnya. Dokter Aini ini salah satu atau founder ya Kak, founder dari Audi Dental. Audi Dental itu adalah klinik gigi spesialis nomor 1 di Indonesia. Iya. Saya salah satu dokternya. Yang kalau kita kemana-mana, Iya. Audi Dental, set Belok dikit, Audi Audi Dental. Dental. Di mana-mana ada gitu. Akhirnya hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol bareng. Iya, kesempatan yang langka. Gue Gue panggil pitchingnya udah lama Aini nih. boleh dong? Boleh lah. Boleh kan? Boleh Kita harus dong. dok ya. Kita kan nggak lagi praktek ya hari ini ya. Enggak, santai aja kan. Santai aja kan. Lu nggak Tadi lagi periksa gigi kan? iya kan. Nah kalau Inga tuh bilang bisnis lancar, keluarga bahagia, diri sendiri keurus nih. Lihat aja, udah pasti keurus, cantik ya kan. Tapi boleh nggak sih share sama kita awal mulanya memutuskan untuk berbisnis, nggak hanya praktek dokter gigi, itu gimana? I see, oke. First of all, thank you for having me. Sebetulnya aku bukan bosnya ya, aku mitra. Oh, mitra. Partner. We are same level. No, bos-bosan enggak. Oke, apa ya kalau dibilang memutuskan untuk berbisnis sebetulnya awalnya sih memang enggak yang langsung pokoknya mau bisnis mau langsung punya yang gede gitu-gitu enggak. Jadi memang mengalir pada saat
dulu gitu. Awalnya Tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa awal tuh? tahun 2009 itu aku mulai dari praktek pribadi sebetulnya. Oh, oke. 2009 praktek pribadi, terus Dokter gigi gitu. Dokter gigi, Di ya di lantai 2 apotik. Kalau dulu sih Kamen. oke. Ya. Kalau dulu Kamen, jadi aku sebetulnya bikin praktek pribadi aja. Abis lulus sebelahan sama dokter umum gitu. Oke, terus memutuskan untuk kayaknya bisa nih gue bikin sendiri nih, usaha sendiri gitu tuh. Iya, sejak memang kapan? pada saat itu sih jadinya ngerjain semua sendiri kan. Jadi ya cari perawat sendiri, kerjain semua tete bengeknya sendiri. Bahkan ya waktu itu kan kalau belum ada, awal-awal banget belum ada perawat, ya aku nyapu ngepel sendiri memang. Wow. Bahkan jadi aku pun merasakan resep itu. Iya kan? Iya Ya kan di ruko-ruko nggak kita punya. sendiri sebelum Nah. buka kita ngepel, udah pasien udah selesai atau klien udah Beresin selesai, sendiri. kita Beresin sendiri. Ngalamin juga ya. Ngalamin lah. Oh, Kan jadi kita dulu bukan langsung bukan yang berawal punya dari gede gitu punya ya. OB terus tinggal modal suruh ini MM-an suruh gitu itu awalnya. gitu. Enggak. Ih, Jadi keren aku emang dulu perantau. Perantau jadi dari Kalimantan. Dulu aku Oke. berasal dari Kalimantan. Di sini pun aku tuh dulu waktu pertama kali mulai praktek pribadi, aku tuh masih ngekos. Jadi anak kos. Bayangin Hebat betapa Ya, tangguh beliau ya kan. ini waktu masih praktek sambil ngekos, kita ngekos sambil party di zaman itu. Itulah bedanya, ya kan? itu bedanya. Kita nggak mikirin masa depan. Betul. Beliau sih Dia mikirin di masa kos-kosan depan. itu dia mulai budgeting, dan sekarang udah ada Nah. berapa cabangnya? 60 plus ya. 60 plus. Kan menggurita beneran kan. Wow, nggak salah dong kita Umur bilang tadi. boleh sama Le. Iya, Apa yang beda? depositonya. Oke, mungkin mindset juga ya. Tapi Ya. gini, 2009 di saat Aini mulai bisnisnya, mulai dari praktek itu, Inga juga udah mulai praktek ya? Sudah. Itu baru lulus gua 2009 kita masih itu. di radio itu. Gue udah lulus. Oh. Lulus dokter gigi ya, tapi masih Gue di di mana Surabaya. ya 2009 itu? Oh, kita masih di Surabaya lah ya. intinya. Aini sudah merantau duluan ke Sudah. Jakarta. Nah, Sudah mulai berkeluarga. merintis. Udah mulai berkeluarga. itu? Belum. Jadi aku start bener-bener wow. dari sendiri, Single ya? single. Pada saat itu masih single. Terus sembari lagi pendidikan spesialis. Wah, padahal kalau kata orang nih, karena gue bukan dokter ya, spesialis itu kan kayak paling berat. Tapi masih kepikiran untuk bikin bisnis. Iya, buka ya. praktek lebih Buka tepatnya praktek. buka praktek sendiri Buka sambil praktek sekolah. sendiri, iya. Bayangin pagi sekolah, sore praktek, nggak cuma praktek, ngurus klinik. Itu tuh luar biasa. Gimana caranya untuk relax gitu, untuk yang ini me time gue nih gitu apa? Dulu sih kalau aku ya, karena masih muda kali ya, jadi memang aku nggak ngerasa itu sebagai suatu kerja gitu, ya dijalanin aja, Enjoy aja kan? Enjoy aja, benar. Oke. Jadi kan memang aku kuliah tuh untuk ngambil spesialis Senin sampai Jumat pagi, ya siang paling jam 2 jam 3 udah beres. Jadi aku langsung ke tempat praktek. Jadi kita sore baru buka memang pada saat itu. Senin sampai Jumat aku buka sore, Sabtu malam lo Minggu ya sampai malam. Sabtu Minggu aku buka dari pagi sampai malam. Mana istirahatnya, Makanya Bu? minggunya masih kerja juga. Iya masih dong. Oke. Sampai kayaknya masih hamil, kayak baru ngelahirin anak pertama, aku baru minggu enggak deh gitu. Wow, hebat sekali. Tapi karena seneng kan, maksudnya karena waktu seneng. itu kita passionate banget, semangat banget. Jadi aku nggak ngelihat itu suatu beban sih. Siapa Enjoy sih aja. orang yang kamu lihat yang akhirnya membentuk kamu jadi seperti perempuan yang semangatnya luar biasa ini? Oh iya Iya. iya, aku ngelihat ibuku sih. Oke. Jadi Gimana tuh, ibuku dulu waktu aku masih di Kalimantan memang adalah wira swasta ya. Jadi waktu itu memang aku besar di lingkungan pedagang, entrepreneur gitu. Mereka punya rumah makan kecil lah di Kalimantan. Jadi nggak pernah libur, even tahun baru gitu-gitu buka gitu. Kirain cuman warung Madura yang nggak pernah libur ya. Ternyata warung di Ada, di Kalimantan Kalimantan, juga. restoran Oke. buka 24 jam, Sebuah jangan-jangan. pengetahuan. Enggak, bukan sampai jam 10 ya.
Tapi Oke, nggak tiap pernah hari tutup. buka. Lebaran doang kayaknya hari pertama dia tutup. Oh no, itu pun setengah hari. Habis sholat id kita buka jam 12. Iya, jangan-jangan ya gitu kalau nggak ada apa-apa ya. Iya, jadi Akhirnya emang lihat ngelihat itu. dari Oke, sana role gue modelnya di ngelihatnya tuh common gitu. Buat gue itu sih wajar. Ternyata buat orang lain enggak ya. wajar, Nggak iya. wajar sih buat gue. Untuk usia segitu gitu. Kalau sekarang kita kerja keras sebagai kuda ya sudahlah gitu ya. Tapi kan untuk muda ya, masih muda tapi udah kayak terplanning semuanya. Pernah Iya. nggak? Nih ya, kalau gue pikir orang akan melihat ambi banget sih nih masih muda gitu kan. Tapi kan sekarang begitu udah lihat hasilnya, ya iya emang harus begitu. Tapi waktu itu ada nggak entah mungkin dari pasangan atau teman-teman yang ini main yuk, lu kerja Ngajak melulu main, iya. gitu, ada nggak? Gua rasa nggak pernah main ya Le ya. Iya, dia Mana mainnya itu waktunya? main video, main dokter. Iya kebetulan sih waktu itu memang waktu itu memang udah punya pacar. Cuman pacar aku Satu. tuh satu. Cantik. Nah, itu Emangnya doang. Lu doang yang banyak. Nah, kebenaran dia juga lagi senang-senangnya kerja sih. Cocok. Jadi, Emang ini nemuin partner yang workaholic meet cocok. workaholic. Kayaknya, jadi dia nggak keberatan. Jadi aku tuh ketemu dia itu seminggu cuma sekali, hari Minggu sore. Abis Oke. pulang praktek dia jemput, Oke. makan, udah pulang. Yang diomongin Pacarannya apa? gitu Le. Tunggu, yang diomongin apa? Ngomongin apa ya? Lupa lah, udah Kamu lama. tahu nggak? Hari ini pasien aku yang pasien lagi yang dia. Atau Tapi suami dokter juga? Enggak. Oh bukan. Iya, dia Oke, oke. enggak. Entrepreneur ya. Iya, dia di bidang wedding sih. Oh, cocok ya. Semua Cocok. pelayanan. Iya. Service, ya. Service. Nah, kalau orang di bidang wedding kan kerjanya weekend. Oh, Iya iya. betul. weekend. Cocok ya, jadi Dan nggak komplain. pressure-nya juga gede loh. Karena aku juga wedding kan gitu. Jadi ya itu dia namanya ngadepin orang kan macem-macem kan. Nah, jadi Iya. kalian ketemu dua orang pekerja keras yang ketemu nggak saling stres Iya. malah jadi kayak klop Cair, gitu ya. iya. Kehidupan iya. kita sayang gitu saling rangkul. Dulu nih Kak, fun-fun aja Fun-fun sih. aja, happy-happy Iya. aja. Happy-happy Iya. aja Happy sih. dia. Memang namanya jodoh ngejalaninnya, nggak, iya. iya kan. Tuhan tuh udah mempertemukan orang yang emang ini bakal Cocok. klop gitu. Iya ya, walaupun memang ya sometimes capek. Tapi capek-capek happy ya kalau misalnya kita pada saat itu merintis, punya pasien, lama-lama pasiennya banyak, ya kita kan merasa ada pencapaian walaupun kecil ya. Oke. Jadi Kecil itu dong itu kepuasannya ada, kebahagiaannya ada. Itu gitu. rahasianya dia nggak kenapa dia berhasil karena pencapaian besar itu buat dia kecil. Kecil. Jadi selalu ada Iya, pencapaian-pencapaian kan dia bilang baru. selalu ada tempat Nggak untuk gampang improvement puas kecil itu ya. terlihat tetap improvement gitu. Nah, ya bicara tentang improvement, apa yang Aini lakukan untuk kayak aku harus nambah lagi ilmu aku nih atau aku harus nambah lagi kemampuan aku atau aku padahal harus nambah lagi cabang aku nih. iya apa gitu. Kalau kita perempuan-perempuan kan biasanya kalau Inga suka nonton podcast, sederhana tapi ada hal baru yang masuk. Iya, Nah, kalau ini betul. apa? Iya, kalau aku sih pada prinsipnya kalau melihat yang kemarin-kemarin kenapa ya misalnya kok ternyata pelan-pelan lama-lama hasilnya makin besar. Sebetulnya aku juga nggak gitu terlalu menyadari itu kemudian tiba-tiba lumayan ya gitu. Jadi kalau aku lihat sih karena aku suka memang dengan small improvement gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu melihat jauh banget gitu. Goals gedenya tuh, mimpi besarnya tuh sebetulnya dulu itu nggak kepikiran gitu. Bisa sampai misalnya sekarang gitu ya punya 60 tuh dulu nggak kepikiran. Tapi waktu menjalani aku memang selalu punya vision tuh aku harus lebih bagus dari minggu ini. Jadi minggu ini aku harus lebih bagus dari minggu lalu atau bulan lalu. Sesimpel gitu. itu Kak. Sesimpel Nggak ada goal itu. kayak gue harus punya klinik paling nggak 5 ya dulu ya, atau harus gede nih, harus punya spesialis ini nggak sampai Iya, segitu. surprisingly enggak. Oh, Jadi aku wow. ngejalanin Jadi tapi emang aku selalu enjoy banget pengen ya. Oke. improve gitu. Nggak punya Jadi target nggak pressure sih sebetulnya. Kalau sebagai pengusaha itu kan kalau gue ya ngelihat orang lain berkembang tuh gue kayak kok Panas. bisa ya dia agak panas gitu kok bisa ya dia berkembang ya. Jealous ya. Apa sih yang dia lakukan ya kan? Nah, kamu merasakan itu nggak sih? Atau udah Maksudnya kacamata gimana? kuda aja gue cuman jalan dengan timeline gue gitu. Oh gitu. Benchmark, jadi ada yang Benchmark ngelihat yang orang lain, lain. dia bisa begitu, harusnya gue bisa dong sampai kayak begitu gitu. Klinik Iya. lain lah ini Kak.
I think iya pasti ada karena kan kita pasti ngeliat tentu saja tren yang ada di sekarang. Terus gimana cara saya improve kan sebetulnya kepengen tahu ideas-ideasnya kan ya biasanya Kalau ya dia dari bisa, gue harusnya bisa dong gitu ya. iya. Terus tren di luar kita juga harus adaptif ya, maksudnya ya kita harus terus ngikutin kan. Nah caranya ya pasti kita melihat di luar sedang apa nih gitu. Tapi not in a negative way sih, dalam arti nggak yang aku harus kayak Iya. dia gitu. Oh ya waktu itu sih aku menyadari dengan modal yang terbatas ya aku bisanya segini dulu nih. Ya udah cukup Oke, gitu. Kalau orang bilang mungkin riding the wave ya, karena gue inget banget zaman dulu tuh kan lagi musim Kan lu udah lama vinir. juga ya di Audi ya? Justru ini gue ceritakan nih Nah perjalanan iya beliau kita. ini Iya, iya, iya. lama Lama ya. Dulu Berapa kan tahun lagi- ya nggak? Lo harusnya dapat lencana lo 11 tahun ya? tahun pengabdian. Tolong dok dipikirkan. Pengabdian. Iya kan pengabdi sebagai dokter gigi kan. Oke terus lanjut. Dulu itu lagi tren vinir. Lu ingat Oh, nggak oke. vinir banitit lu sempet wah rame kan, semua orang pengen di vinir, pengen Iya, di iya, banitit. Nah kalau gue lihat Kak Aini tuh pinter ambil momen nih. Dia Oke. bisa riding the wave. Dia akhirnya ambil di situ tuh. Pasien dia kan bener ya Kak, mulai berkembang tuh semenjak vinir. Hits banget dokter gigi Iya, vinir iya, di iya, Jakarta iya, tuh. iya. Beliau ini pasiennya Iya, banyak sempet sekali. pada masanya. Pada saat itu. Pada masa lagi senang-senangnya praktek Iya. sih. Jadi oke, bisa oke. ngelihat momen di luar tuh sekarang ini nih yang lagi Hai. Ya mungkin Nah, adaptif itu itu, di riding. tadi ya. Oke oke. Iya. Pernah burn out nggak kayak aku lelah gitu? atau enggak semua enjoy, nggak ada burnoutnya Kak. Tentu saja pernah Ada, dong. ada. Kan nggak mungkin selalu manis hidup Iya, ya. iya, iya. Kita mau tahu dong yang itu. Momen burnoutnya itu Kak, atau ada momen-momen terendah yang bener-bener bikin mungkin break atau putus asa, tapi terus bangkit lagi, ada nggak momennya? Dibilang ada mah banyak. Oh, banyak. Tapi aku tuh tipe yang nggak terlalu mau pikirin lah yang udah-udah. Nggak larut gitu ya. Cuman kalau dibilang dulu zaman itu berat banget, rasanya berat banget gitu. Misalnya ya menghadapi komplain yang berat gitu. Itu dulu mungkin mental aku belum cukup strong untuk menghadapi gitu. Ya itu bikin kepikiran gitu. Terus misalnya ditipu nih sama kontraktor sampai apa, kayaknya Ada aduh juga sedih momen banget. itu ya. Iya, Kita ngumpulinnya gitu. setengah mati. Iya gitu. Dia jahat Kayaknya banget. mikirin banget. Aduh ini kan aku kerja keras sekian lama baru bisa ngumpulin sekian, diambil Ditipu. begitu aja. Iya ada. Waktu itu gitu. pernah kepikiran untuk berhenti aja lah. Ya, gitu. stop aja udah, Stop nggak aja usah deh, lanjut, udah kayaknya kapok berat gue gitu. nih gitu. Nah itu enggak sih. Wah. Oh hebat ya. Itu resiliensinya. Itu yang harus kita garis bawahi asli. Iya. Jadi apapun ya burnout wajar, istirahat sebentar wajar, tapi Tapi berhenti balik enggak lagi, ya, jangan enggak pernah ada Enggak, dalam enggak kamus sih ya. Emang kayak harus dihadepin. Masa mau pergi ya itu enggak sih. Jadi memang dari mindset aku ya minimal kalaupun aku belum sanggup menghadapi saat itu ya aku diem dulu gitu. Iya mungkin grieving. Maksudnya- Diamnya di mana? Di Eropa, di Amerika, China. Diamnya di mana? Ya juga Enggak sih. juga di rumah aja. Itu yang bikin dia kaya. Lah kayak duitnya kita. nggak dipakai buat dikit-dikit liburan. Dikit-dikit Punya liburan. duit dikit Kita pergi. emosi dikit beli tiket. Gitu. Healing Susah ya. kita kaya, ya kan? Oke, oke, oke. Tapi Jadi seingat aku ya Kak, sempat ada momen Kak Ain itu bener-bener sampai nggak praktek gitu karena dirawat ya Kak. Ya, ya, Gue ya. nanya kan, kenapa Kak? Iya nih, gue ada masalah kesehatan, stres kayak gue. Itu, Iya, iya, ah, iya, itu iya, iya. gimana Apa tuh Kak? Ya, Handle-nya jadi- bisa bangkit lagi dari situ. Waktu itu yang paling serius sih waktu sekitar COVID sih. Jadi aku tuh dulunya beneran workaholic ya. Jadi Iya. minggu aja aku ngerasa aku kerja itu enjoy. Terus waktu itu memang pasien juga lagi banyak-banyaknya aku handle. Tapi di luar itu aku pulang udah capek fisik, aku masih harus pikirin lagi aku mau ngapain nih. Iya, betul. Ini klinik mau diapain. Ya, karena nggak cuma sekedar praktek kayak gua iya, gitu iya, kan. punya bisnis kan. Iya, Terus, jadi emang pas pada saat pulang mesti ngurusin hal-hal di luar prakteknya juga. Jadi mungkin kayaknya sampai di titik kayaknya badan aku sebetulnya nggak sanggup tapi semangatnya masih iya gitu ya. Gitu akhirnya. Nah di saat itu memang aku sempat vakum hampir 2 tahun loh aku vakum. Lama.
Oh lama, ngambeknya lama. Dan aku ngambeknya lama. Vakum praktek. Tapi bisnis jalan terus. Bisnis jalan. Iya, nah kebetulan waktu itu juga aku udah ketemu tim yang memang bisa support lah. Nah gitu. itu rezeki yang tak ternilai juga ya. Iya. Punya tim yang ngerti dan bisa diajak lari bareng, kapan harus berhenti, kapan harus ngebut gitu ya. Dan Iya. bisa dipercaya. Karena bisa aku tahu dipercaya. ibu satu ini tuh sebenarnya bukan tipe orang yang bisa dengan gampangnya Percaya sama orang. mendelegasikan. semua. Kalau bisa diurus sendiri Dulunya gitu ya. gitu, Iya, iya. Chief Everything Officer. Akhirnya sampai bisa, gue juga heran sampai bisa punya tim, akhirnya punya HRD, punya gitu-gitu. Wah, ternyata Oke. bisa. Kalau soal bisnis kita udah ngobrol banyak. Anak dan Keluarga. perkembangannya keluarga. Terutama anak sih ya. Anak dulu ya. Iya, Ini gimana? Mama praktek, kamu Kerja ada acara di mulu. sekolah, ada tampil, ada apa, tetap datang. Datang. Kalau itu aku usahain banget datang sih, Oke. karena memang aku merasa itu yang bisa aku punya responsibility itu gitu. Tapi memang secara daily aku tuh dibantu banget sama suami. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Jadi suami aku emang cukup aktif dalam mengasuh anak-anak dari bayi gitu ya. Jadi dari bayi dulu aku nggak berani mandiin, dia yang mandiin. Wow, hebat luar Terus biasa. iya, malam-malam susunya dia yang bikinin gitu-gitu. Jadi emang Sedangkan suami aku dia bikinin susu tapi yang dikasih bantal. Jadi anaknya di sebelah sini, botolnya di sini. Basah semua. Akhirnya kan kita Ketiduran. lagi Kita-kita ketiduran. juga repot. Kita juga. Oke. Oh, oke. Jadi Berarti support sistemnya Support system. bagus. Iya. Itu kunci sih. Iya, Karena menurut aku kalau wanita mau berkarya kayaknya dia udah harus selesai dulu dengan dirinya gitu ya. Terus bener. juga memang support system harus mendukung. Oke, suami pernah nggak ngerasa aduh istri gue ini terlalu strong untuk seorang pasangan atau terlalu gitu. sibuk sampai akhirnya dia merasa dia minder ya, Iya. atau dia kayak gue nggak ada papanya dibanding istri aku nih. Iya, harus nanya dia sebetulnya ya. Cuman Gini kalau kita mau nanya, jadi kamu deep down gimana? kamu ngenes ya? Gitu. Ya tapi so far sih dia kalau aku lihat so far sih mendukung ya. Iya, oke. Nah, jadi emang tipe yang memang aku selalu ajak bareng sih. Jadi aku juga nggak yang ya gimana ya, maksudnya aku juga nge-respect dia Iya. sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi walaupun dia bantu, walaupun mungkin aku sibuk, tapi aku berusaha untuk kan kita ngerti ya sifat pasangan kan. Jadi kita tahu yang matters buat dia apa, yang enggak ya teman hidup gitu kan. Ya jadi aku berusaha untuk ya membuat aku sama dia juga happy gitu. Oke. Jadi kan semua hubungan itu saling mengusahakan. Iya. Jadi aku mengusahakan ya versi aku Iya, gitu. iya, Aku melihat apa yang buat dia happy, aku mengusahakan. Dia juga gitu. Kayaknya this is important for Aini misalnya. Dia ya akan membuat, ya dia akan mungkin ya oke, kamu boleh gitu. Dia nggak Komunikasi mereka nih bagus nggak? Iya Itu, kan? Tapi hebatnya perempuan tuh gitu ya. Meskipun karir udah di atas ya, semua achievement udah oke, tapi tetap kalau sama suami itu masih harus bisa betul. menempatkan diri bahwa Hormat itu kepala harus keluarga ada. itu adalah tetap suami. Ya. Lo mengikuti aliran yang gini nggak? Gue di luar boleh dengan segala pencapaian gue, tapi begitu gue masuk pintu rumah, gue adalah istri yang mengurus anak dan manut sama suami, nurut sama suami. Lo termasuk yang begitu atau? enggak, gue ngeyel aja. Sama berarti. Gue tuh yang begitu soalnya gitu. Oh gitu. Aduh berat Tapi ya. enggak ya, lo enggak? Enggak, karena aku sebetulnya dari awal punya punya mindset sama suami tuh kita tuh partner gitu loh, setara. Jadi ya what makes me happy ya dia berusaha gitu. Tapi what makes him happy ya aku berusaha gitu. Oke. Tapi enggak yang aku harus terus tunduk dan patuh sama dia kalau apa, enggak. Ikut Jadi apa, disuruh dia ikut tahu apa. maunya aku, misalnya aku insist terhadap sesuatu ya mungkin dia ya oke lah Banyakan itu insistnya kayaknya. itu kayaknya maunya kamu gitu. Sefrekuensi sebenarnya. Iya, loh. Kita sama ya. Diatur kan. Iya, bisa diatur ya. Diatur. Tapi itulah
pasangan kita kebetulan orang yang sangat ngerti ya. Jadi dia tahu oh ini dia maunya dia begini, Iya, udahlah udahlah, ikutin biarin aja. aja. Iya, mungkin karena beda umurnya juga agak jauh Berapa? sih. Berapa 9 tahun. Oh iya. Jadi Tapi kayaknya umur cukup deket sabar. kok. Gue 5. Gue cuma 2 tahun. Iya, gitu. Cuma jangan dilarang-larang lah ya. Iya kan? Ya, Oke, berarti oke. alhamdulillahnya bisa dapat yang satu frekuensi, yang satu value lah ya. Oke, kalau ada kesempatan untuk memilih, seorang Aini ini pengen memilih jadi apa atau bergerak di bidang apa selain yang dilakukan sekarang? Kalau boleh milih semuanya nih Kak, tetap milih jadi owner klinik gigi atau ada yang lain? Kalau aku tuh ngelihat di sekitar aku tuh aku nggak melimit diri aku sendiri. Jadi emang aku suka belajar, aku suka explore yang baru sebetulnya. Kalau aku dalam satu ini tuh kayaknya mungkin tipe yang gampang jenuh gitu ya. Jadi aku suka memang tipe yang suka mengeksplor hal-hal baru di luar yang ada gitu. Tapi ya yang ada nggak ditinggalin, yang ada tetap dikerjain. Cuman di luar Gampang itu penasaran ya Kak? iya Haus, gitu. haus minum dulu juga boleh sekarang sambil kita break ya kan? Karena gini kan, untuk orang-orang yang berangkatnya memang dari nol ya, bahkan mungkin minus kali waktu itu ya, maksudnya untuk bisa bikin praktek sendiri dan lain-lain itu kan effortnya kuat gitu. Nah, apa yang Aini lakukan untuk mengencourage perempuan-perempuan yang ada di sekitar kamu sekarang nih, kayak misalkan mungkin pegawainya atau apa yang lebih muda gitu. Ngomongin Nih, pegawai udah berapa nih Kak? Banyak kan? berapa ratus ribu? Aduh, disebutin nggak ya? Ribu ya? Ratusan lah atau ribuan? Lebih. Ribuan gua rasa sih kalau ikut Ribuan kan? kalau Dan semua 60 cabang. tempat? Manage-nya luar biasa. Iya. Gimana cara mengencourage orang-orang untuk gua nih dulu berangkatnya aja dari nol, apalagi kan sekarang Gen Z banyak ya yang life balance, work life balance, capek dikit minta break gitu. Iya. Gimana? Ya mungkin pesan aku emang kalau kita mau bisa winning atau bisa sukses, ya memang harus ada yang dikorbankan dulu ya gitu. Oke. Jadi memang di awal aku memang lebih fokus terhadap pengembangannya bisnis dulu gitu. Jadi healingnya tuh ya secukupnya gitu. Yang penting Gak happy. dikit-dikit healing kayak kita. Ya karena kan waktu itu butuh modal ya, jadi kayaknya bisa bebas banget karena memang harus benar-benar memaintain financial bisnis gitu, dan itu memang butuh kedisiplinan. Oke. Dan kita juga kalau misalnya udah nyemplung dalam satu bisnis, kita harus fokus dan harus komit. Jadi kayaknya seluruh jiwa raga tuh 24 jam ya demi Itu. kita curahin. Pernah gitu. dapat distraction nggak? Kan harus fokus tuh kayak tiba-tiba ada yang nawarin, "Dok, buka ini dong, Dok." Atau Bisnis ini yang lain bisnis gitu yang lain kayaknya gitu. lebih menjanjikan, nggak sesusah Yang buka cepet, klinik gigi. duitnya cepet balik gak istilahnya? Ya tentu ada ya, Ada maksudnya ya. potensi-potensi di luar Siapa sana model mungkin waktu itu pemain sinetron? kalau ya? itu enggak ya, Enggak ya? kayaknya nggak ada tampang ya kalau itu. Ya sebetulnya aku juga punya bisnis lain sebetulnya di bidang lain. Oh, jangan salah ya, diam-diam Banyak tuh. ya. Iya, tapi ya mungkin nggak sebesar yang utama ya gitu. Tapi memang nggak yang tidak tergoyahkan hanya ini gitu juga enggak gitu. Tapi ya memang pertimbangannya matang biasanya. Kalau aku mau nyemplung dalam satu, karena menurut aku Oke. ya. Nggak gerasa gerusu gitu. Karena udah niat banget gitu, akhirnya udahlah ini distraction kecil-kecil ini bisa terlewati. Tapi kayaknya ya menurut aku insting bisnis itu juga penting ya. Kita nih Iya. sama-sama dokter gigi, berangkat dari base yang sama. Tapi beda kan jalannya. Insting bisnisnya luar biasa sampai bisa, gue pernah cerita dari kecil terus berkembang. Insting bisnisnya sih Kak Aini sih oke sih. Ya, Ada tips nggak sih Kak buat yang masih baru-baru merintis, gimana tipsnya supaya bisa berkembang kayak Audi Dental? Tipsnya ya, kalau tips sih pasti aku
selalu bilang satu, mulai aja dulu, jangan pernah terlalu banyak mikir karena once banyak pertimbangan sana sini nggak mulai nanti cuman ada di dalam Nekat aja Jangan dulu. nunggu sempurna Tuh. dulu deh Betul, gitu ya. jangan Nekat tunggu mulai sempurna aja dulu, mulai dulu, nanti sembari berjalan belajar. Belajar. Suka nih gue yang begini. Belajar, sempurnakan dan punya mindset harus lebih baik dari sebelumnya terus. Oke. Jadi nanti ujung-ujungnya gede gitu. Oke, pesan untuk anak-anak muda. Pesen mulu leh. Ya gue kan suka mesen, misorder. Pesan untuk perempuan-perempuan yang sekarang mungkin telat lah, misalkan gue udah tua nih, gue Iya. telat nih untuk memulai bisnis Udah gitu. 40 ke atas kayaknya kalau Gua memulai ngapain sekarang ya? Nunggu warisan aja deh. gitu atau gue ya udahlah gini-gini aja Gini-gini aja gitu. lah, gue yang penting hidup gitu. Nggak apa-apa juga kan, itu pilihan, yang penting iya happy sih, nggak nggak sih? apa juga gue. Kenapa kita harus repot ya? Iya, lagi udah Kartini Oh, iya, iya. zaman Oh, iya, gitu. Karena Kartini nggak boleh. Harusnya jangan Gimana Lu harus ini? jawab yang membuat orang Yang bikin semangat gitu. Jangan ya udahlah nggak apa-apa, itu kan kita. Kalau itu kita betul. Jangan ambil part kami. Gitu, baik. Jadi aku harus kontranya ya. Iya. Oke, sorry. Ya, kalau menurut aku sih ikutin passion. Tapi agak klise ya kalau passion, karena kan dia akan berubah. Kayak aku yang mungkin dulunya getol banget praktek, sekarang getolnya meeting, ya kan? Oke. Dari kursi gigi ke kursi meeting. Wow, keren. Iya, ya masih praktek. Cuman menurut aku memang kalau punya keinginan yang kuat, kerjain aja gitu. Kita kan nggak ada batasan lah gitu. Apalagi kita di usia ini harusnya udah punya resource yang mungkin lebih gitu ya. Mungkin anak-anak juga udah lumayan gede, udah bisa Iya, ditinggal bisa gitu. ditinggal. Mulailah kita kalau memang mau berkarya, ya mulai aja. Kalau belum mulai malah kita kan nggak tahu gitu. Bisa jadi apa gitu. Prok dong kalau Nah, jadi apa. prok. Jadi kerjain aja dulu gitu. Tapi mungkin kerjainnya harus dengan fokus dan komitmen yang penuh sih. Gitu. Penting itu. Dan ya. penuh cinta juga. Cinta Penuh dalam cinta. apapun juga. Cinta dari pasangan, cinta sama diri sendiri. Kalau nggak cinta sama diri sendiri, kerja aja nggak kerja melulu, kerja tapi lupa istirahat. Kayak Inga ini. Ya lo kan kerja melulu, lupa istirahat. Jangan lupa istirahat. Enggak sih. Gue cuman biar dia naik aja gitu. Oke, ini bagus banget Kak Iya. insight-nya. Jadi buat kamu semua perempuan yang 40 tahun ke atas jangan menyerah, masih ada kesempatan, kamu masih bisa mulai dan mulai aja, nekat aja. Nekat aja. Sama satu lagi, jangan lupa untuk berbagi dengan yang lain, dalam arti kayak berbagi pengalaman juga kan tadi kan, dengan banyaknya kita mendengar orang butuh apa, akhirnya juga tahu nih yang dibutuhkan orang tuh apa, bener nggak sih? Iya. Sepenting apa gitu kalau buat Aini untuk mendengar kebutuhan orang gitu. Aku sih pada prinsipnya kalau dulu ya waktu masih merintis memang belum stabil, jadi masih butuh untuk bisa mandiri. Mungkin fokus utamanya biar bisa mandiri dulu. Oke. Tapi once sudah mandiri, ya kayaknya juga mungkin mau makan seberapa banyak sih yang kita spend atau Oh, mau planning. ngapain lagi. Kayaknya aku tuh nggak tipe yang suka spend sebetulnya. Jadi ya secukupnya Aduh, aja. Kunci itu kunci ya. Saya banyak dapat kunci hari ini Kita ya. kayak tertampar ya, pantesan Oke. beda gitu Le. Betul. Ya, nah tapi yang aku sebetulnya aku jadi pengen lebih pengen coba ngembangin lagi, pengen growing lagi itu karena aku melihat impactnya sih. Jadi impact ke orang kok aku kalau gedein lagi impact yang yang di terbantu ya. iya gitu lebih luas lagi, lebih banyak yang Ibu kita. Bener-bener Kartini masa kini loh Keren ini. loh Nggak ya. salah kita ngundang jadi dokter kayak Aini aduh nih. aku kayaknya jadi pengen lebih tuh karena ya happy ya ngelihat impact aku kok jadinya lebih besar, lebih seneng gitu kalau
lihat bermanfaat ya Kak buat betul orang lain. Kita tinggal nunggu kebermanfaatannya Dokter gitu. Gigi Aini sebagai perempuan yang paling berpengaruh tahun ini. Iya, Ya kan? jangan kemarin Audi Dental kan Udah udah ya, dapat dapet ya? penghargaan tuh Wow, yang di selamat. Singapura Iya, Audi Dental. alhamdulillah. Apa itu? Kita tunggu. Penghargaan apa itu? Coba Kak dijelaskan. Dental Clinic of the Year versi se-Asia deh kayaknya. Ih, keren banget. kan? Bangga loh kami bisa Itu foundernya ngobrol. perempuan, jangan salah. Dan Oke. setahu gue ya, CEO-nya sekarang pun perempuan. Perempuan juga. Kenapa? Karena lebih cocok sama perempuan atau gimana? Iya jodohnya kayaknya perempuan ya Oke. gitu. Maksudnya partner kerjanya yang cocok ya kebenaran. Nanti lah, kapan-kapan kita undang ya semua CEO Audi Dental itu Iya. benar-benar woman. Nanti ini di belakang empowerment tulisannya semua. Audi Dental Iya. Podcast. Iya. Oke ya, boleh sekalian ya? Boleh. Ini ya sekalian promo. boleh. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih banyak insight-nya. Sama-sama. Seneng banget. Mudah-mudahan membawa dampak buat pendengar kita semua. Iya, terus juga ngasih semangat bahwa semua tuh bisa kok kita lakukan asal tadi planningnya benar dan nggak gampang menyerah Ya. dan nggak gampang bersenang-senang juga. Nah itu. Dok, terima kasih banyak ya. Makasih ya, Ntar kita Dokter ketemu Aini. lagi, kita ngobrol hobi yang belum kita tanyain betul. tadi ya. Iya. Hobi sama self care. Oh, oke, Saya berarti kita dong. punya PR ketemu lagi sama Dokter Aini lain waktu. Kita- Terima kasih banyak waktunya, Dok. Terima kasih Dokter Aini. Semoga bermanfaat. Sukses klinik Audi Dentalnya makin besar, cabangnya makin banyak. Amin. Jadi kalau besok jalan ngelihat ada pelang Audi Dental, ingatlah dokter cantik ini. Dan dia juga ada ya di sana ya. Ini pesan sponsor ya. Oh. Taruh lah itu nanti di bawah. boleh. Siapa yang nggak tahu di Dental? Semua tahu ya. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih buat Nanti kamu yang kita sudah ketemu lagi dengan obrolan yang lain yang Stay lebih tune. seru juga. Iya. Oke, bye. Aku Inga pamit. Saya Lea. Saya dengan Dokter Aini. Bye. Bye.